dengan NIM 1830479 dari kelas Akuntansi D semester 5 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai 10 standar auditing profesional akuntan publik untuk memenuhi tugas dari Bapak Andre Marundo SCMSA dalam mata kuliah Pengauditan 1. Baik, sebelum kita masuk ke dalam 10 standar auditing profesional akuntan publik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu auditing. Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objektif yang berkaitan dengan asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian kita melihat pengertian audit menurut para ahli. Di sini saya mencatat menurut Sukrisno Agus tahun 2004. Dia menjelaskan bahwa audit adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, dan catatan akuntansi serta bukti pendukung lainnya dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa auditing adalah proses atau kegiatan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak auditing terhadap bukti transaksi, catatan transaksi, laporan keuangan, dan bukti-bukti pendukung lainnya untuk memberikan informasi, pendapat, kesesuaian, dan kebenaran terhadap laporan keuangan. Baik, di dalam dunia akuntansi, kita mengetahui ada istilah GAAP yang merupakan singkatan dari Generally Accepted Accounting Principle. Di dalam auditing ada sebuah istilah yang disebut GAAS yang merupakan singkatan dari Generally Accepted Auditing Standard. GAAS adalah aturan-aturan dan pedoman umum yang digunakan akuntan publik yang terdaftar atau bersertifikat dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan klien. Baik, di dalam GAAS terdapat 10 standar audit yang menjadi pedoman auditor dalam melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan yang dikelompokkan menjadi 3 standar. Yang pertama ada standar umum atau general standards. Di dalamnya ada competence, yaitu audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua ada independence, yaitu dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Dan yang ketiga ada due professional care. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalisnya dengan cermat dan seksama. Pengelompokan yang kedua yaitu standar pekerjaan lapangan atau standard of field work. Yang di dalamnya yang pertama ada adequate planning and proper supervision, yaitu pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan, asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua ada understanding the entity, environment, and internal control, yaitu pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat serta lingkup pengujian yang harus dilakukan. Kemudian yang terakhir, sufficient competent audit evidence, yaitu bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan,
dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Ya, pengelompokan yang terakhir ada standar pelaporan atau Standards of Reporting. Di dalamnya yang pertama ada financial statements presented in accordance with GAAP, yaitu laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau belum. Kemudian konsistensi in the application of GAAP, yaitu laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya. Kemudian adequacy of informative disclosures, yaitu pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Yang terakhir yaitu expression of opinion, yaitu laporan audit harus memuat suatu pendapat mengenai laporan keuangan secara menyeluruh atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diterima. Demikian penjelasan mengenai 10 standar auditing profesional akuntan publik. Kiranya para penonton dapat mengerti dan memahami. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, mohon dimaklumi dan saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa semuanya, salam sehat.